Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan podcast Ramadan edisi yang ketiga, yaitu menjadi penolong agama Allah. Semoga kita dalam suasana puasa Ramadan ini mendapatkan limpahan pahala yang begitu besar di sisi Allah karena istiqomah menjalankan ibadah puasa, tadarus Al-Quran, berdakwah, sedekah, dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah menjadi sunatullah, kebenaran itu akan berhadapan dengan kebatilan. Sampai akhir zaman, iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah ridho kepada manusia yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan senantiasa mencari jalan agar manusia tersesat dan mengikuti langkah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Summa la tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wajar bila manusia kemudian terkelompokkan menjadi dua golongan, menjadi kelompok pengikut iblis dan kelompok yang mengikuti jalan Allah. Al-Quran menyebut dua golongan ini di beberapa ayat. Kelompok yang mengikuti jalan Allah, mereka adalah Hizbullah, sedangkan yang mengikuti iblis, Allah sebut mereka dengan Hizbus Syaitan. Terkait Hizbus Syaitan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Istahwaza alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallahi ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbah syaitani humul khasirun. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan atau partai setan. Ketahuilah bahwa golongan atau partai setan itulah yang merugi. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 19. Imam Syaukani dalam Fathul Qadir menyatakan, jika setan telah mengumpulkan mereka, yakni menjadikan mereka berkumpul menjadi kelompok, berarti setan telah menguatkan, menguasai, mengungguli, mencengkeram, dan melindungi mereka. Lalu setan menjadikan mereka lupa mengingat Allah, yakni lupa pada perintah-perintahnya dan lupa melakukan ketaatan kepadanya. Mereka benar-benar tidak mengingat sedikit pun dari semua itu. Juga dikatakan mereka lupa akan larangan Allah berupa larangan bermaksiat. Mereka adalah Hizbus Syaitan, yaitu tentara-tentara, pengikut, dan kelompok setan. Jadi Hizbus Syaitan adalah setiap orang atau kelompok orang yang dikumpulkan dan dikuasai oleh setan. Lalu setan menjadikan mereka lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai teman. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan menguasai mereka, lalu setan menjadikan mereka lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka termasuk orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lawan dari Hizbul Syaitan adalah Hizbullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeskripsikan Hizbullah atau partai Allah dalam firman-Nya, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Siapa saja menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut atau partai agama Allah itulah yang pasti menang. Quran Surat Al-Maidah ayatnya ke-56. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat-sifat Hizbullah ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim imana wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang mengimani Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang yang di dalam hati mereka telah Allah tanamkan keimanan dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongannya. Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah meridhoi mereka. Mereka pun merasa puas dengan limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan atau partai Allah. Ketahuilah sungguh golongan atau partai Allah itulah yang beruntung. Quran Surat Mujadilah ayat 22. Terkait ayat tersebut, Imam Asy-Syaukani berkata, mereka adalah Hizbullah, yakni tentara Allah. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan segala perintahnya, memerangi musuh-musuhnya, dan menolong para walinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, siapa dari dua kelompok ini yang akan menang? Allah jelaskan dalam Al-Maidah ayat 5 bahwa siapa saja menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut atau partai agama Allah itulah yang pasti menang. Inilah yang disampaikan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran, bahwa sesungguhnya Hizbullah itulah pasti yang menang. Allah akan menolong mereka. Sebaliknya Hizbul Syaitan atau partai setan, karena mereka durhaka, membangkang, dan menyalahi kebenaran dan tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeleweng dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyuruh manusia untuk berpaling di jalannya, mereka akan kalah. Mereka akan menderita kerugian yang amat besar karena telah menukar surga dengan neraka, menukar petunjuk dengan kesesatan. Ala inna hizbah syaitani humul khasirun. Ketahuilah, sungguh golongan atau partai setan itulah yang merugi. Quran Surat Al-Mujadilah ayatnya yang ke-19. Karena itu, jamaah rahimakumullah, janganlah kita menjadi bagian dari partai setan. Jadilah penolong agama Allah, menjadi ansarullah yang senantiasa berjuang membela agama Allah sepanjang hayat kita. Semoga Allah menumbuhkan iman kita dan memberikan taufik dan hidayahnya agar kita menjadi bagian dari Hizbullah, bukan Hizbul Syaitan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.